Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ya, kabarnya gimana? Mel? Alhamdulillah baik. Kau gimana? Alhamdulillah. Maaf ya, aku nggak pernah datang ke acara sempro sama sidangmu. Gak apa-apa kok, aman aja. Oh, maaf ya, Kamu aku sekarang di Jepang apa di Banyuwangi? lebih sering di Banyuwangi, tapi ini lagi di rumah sakit, jadi di Jember, rumah sakit di Jember. Aku sering ke rumah Oh gitu ya. sakit. Iya. Kenapa nih? Ini jagain temanku yang sakit itu. Wah gitu, tak kira kamu yang sakit. Enggak, alhamdulillah enggak. Aman-aman. Alhamdulillah kok gitu. Gimana? Ini apa kan aku kan soal apa skripsiku kan tentang customer experience journey mapping produk Apple di Jember. Nah terus karena aku sering di Banyuwangi, aku izin lah ke Pak Weni biar bisa wawancaranya, kan harus informannya orang Jember ya, user iPhone di Jember, tapi kan aku kendala tempat, jadi gak apa-apa katanya kalau lewat video call atau zoom gitu nggak masalah. Alhamdulillah sih. Ya, aku kira tuh ini kamu wawancara buat kerjaan kamu yang di ini lah, yang di juragan gitu gitu loh. Oh bukan. bukan soal Pak Weni nih, aku belum selesai ya ampun. Berapa orang nih yang diwawancara itu? Kalau kualitatif tuh kan sebenarnya sampai titik jenuh ya. Kalau aku ini sekarang udah dapet 10, baru 10. Aku merasa kurang sih, jadi aku coba aja tambah dulu. Gitu ya. Aku coba langsung ke pertanyaan pertama ya. Apa? Gimana? Kayak keputus barusan? Iya, putus barusan. Ya enggak, kamu mau apa barusan? Boleh langsung ke pertanyaan pertama nggak? Oh, oke. Jadi tekan aku diberitahu sama si ini Vina. Vin, siapa ya kira-kira teman kita yang pakai iPhone gitu, biar aku bisa wawancara gitu kan. Oh itu Amel gitu. Oh alah, Amel pakai, ya udahlah tak coba lah hubungin gitu. sama Luna juga, tapi Luna masih sibuk, banyak pesanan. Iya, dia di ini juga. Di sini kan mau wisuda kan, anaknya ke Jember. Oh alah. Tanggal 25 ini dia wisuda. Oh sumpah, oh cepet banget. Sama si Dita itu. Oh ya Allah, Vina gini loh gak mau wisuda, Ancen kok. Dia belum daftar. Iya, gak siap katanya. Mau daftar, iya kalau mau daftar wisuda bareng ya gitu katanya. Oh selesai dari lama Ancen ada itu kok. Iya kan, kayak ngapain deh kamu nunda lama-lama wisuda gitu. Ya nggak apa-apa sih katanya. Alah. Kamu tentang apa skripsinya? Aku ini sih apa di pemasaran di bubuk kayangan, tahu nggak? Di mana itu? Produknya Perumda, Oh, perkebunan kayangan oh alah. BUMD di Jember. Kamu Pak Edi nggak sih? Siapa ya? Kalau pembimbingku Bu Yus, pembimbingku Pak Edi sama Bu Oh, Mita. oh alah. Enak sih Bu Yus. Enak banget deh sumpah, kayak Iya, Masya Allah itu. mempermudah mahasiswanya banget, kayak apapun ayo cepetan bikin selesai gitu. Iya, benar, aku waktu itu tuh sampai ditungguin, ditelepon, disuruh ke kampus gitu. Kan aku sempat ngilang. Asli. Sabar banget. Insya Allah. Iya. Aku coba ke pertanyaan pertama ya. Heeh. Ini kan aku tentang produk Apple. Nah, aku pertanyaan pertama, kapan sih Amel mulai kenal atau mulai tahu soal brand Apple itu? Kok
sebenarnya sih pasti udah lama sih, udah dari SMA. Soalnya kan teman-teman SMA aku kan juga ada yang pakai produk Apple, jadi ya tahu. Oh, Dari SMA sih nih aku. oke, jadi kenal pertama dari teman pakai gitu ya. Betul. Oke. Kan teman sekelasku itu kan emang ada sih satu anak yang memang dari awal itu dia HP-nya memang pakai Apple, jadinya ya tahu. Oke. Cuman ini saya juga kayak persepsiku ke Apple tuh kayak wah banget gitu pas SMA. Oh iya, anak-anak itu bisa pakai Apple gitu. Oke, yang bikin keren tuh apa pas itu? Kok kayak wow banget gitu? Ya soalnya kan setauku pas itu kalau produk Apple itu pasti harganya kan lumayan ya, Benar. pasti mahal gitu kan. Pasti yang punya produk itu termasuk orang-orang yang mampu gitu. Jadi aku Benar. pikirnya kayak gitu. Oke. Terus yang ini jadi kesan pertamanya tuh kayak wah, terus harganya ya mahal gitu ya. Betul, betul sekali. Oke, tapi yang bikin apa ya kayak yang jadi pemicu tertarik tuh apa? Padahal kan harganya mahal gitu. Kalau pertama sih pasti kebanyakan semuanya itu pasti apa ya, kayak ngelihat dari segi kamera kan kalau Apple kan. Oke. Beda banget dari yang lain. Nah, itu yang bikin aku tertarik. Oke. Nah, seperti itu. Kameranya ya. Oke. Dan Pasti kan orang-orang pasti kebanyakan gitu kan. iya. Kalau milih produk Apple tuh pasti yang diincar kameranya kan. Iya, emang beda Soalnya banget. nggak sama sama kamera-kamera yang lain. Asli. Kok bisa gitu ya? Kayak beda banget gitu. Heran ya. Terus Mungkin ini ya. Mungkin emang harganya mahal, mungkin memang kualitasnya beda kan pasti sama yang lain. Iya. Pertama dari segi itu kameranya itu, makanya kayak wah banget gitu. Oke. Terus ini apa yang apa ya? Itu pertama kali tahu itu apa tadi SMA ya? SMA. SMA. Oke, terus spare waktu dari SMA sampai pertama kali punya iPhone itu kapan? Ya rentangnya lama sih. Soalnya kan aku baru pegang iPhone ini mau di semester 8 ini. Baru bisa kebeli gitu. Oke. Jadi ya sekitar berapa ya? Sekitar 4 tahunan lah, setelah itu 3 sampai 4 tahun. Oke. Itu yang paling mempengaruhi Amel buat akhirnya memutuskan ya udahlah beli gitu tuh karena apa? Mungkin ada orang tua atau temen. Terus kalau itu sih yang pasti yang pertama yang tadi aku bilang itu ya, karena emang aku dulu pas pertama kali ngeliat temenku punya produk Apple, jadi kayak muncul keinginan aku pengen ya punya HP iPhone juga gitu kan. Oke, iya. Jadinya ya itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan itu emang ini sih apa namanya, aku pas itu pengen ganti HP. Jadi aku pertimbangkan lah kayak nanti aku mau pilih Android apa beralih ke produknya Apple ya gitu. Soalnya kan emang dari dulu emang kepengen kan punya produk itu, punya produk Apple. Terus tak pertimbangkan setelah lama-lama, aku pikir ya aku putusin buat ngambil Apple. Soalnya plusnya tuh banyak, meskipun harganya mahal itu kan pasti apa ya, fitur-fiturnya tuh juga beda dari yang lain. Itu yang salah satu alasanku buat milih produknya Apple itu. Karena kan juga ini HP Android itu pas itu kan umur banget ya Nusia. Jadi aku pikir aku beli Android ya awal-awal emang enak lancar, tapi lama-lama pasti juga lemot lagi gitu ya. Android kan gitu kan. Lama-kelamaan itu apa ya, kayak kualitasnya tuh menurun gitu, beda sama Apple. Kalau Apple kan tetap apa ya, konsisten gitu loh. Meskipun dipakai lama itu ya minusnya cuma dikit kan. Nah itu juga yang jadi salah satu pertimbanganku buat ngambil produk ini. Oke. Terus kalau boleh tahu sekarang Amel pakai series apa nih? Yang 13. Yang Intel atau yang resmi? Yang resmi. Yang iBox ya?
Oh, Oke. aku tapi yang ini yang di Gmail. Yang di Gmap. Oke. Iya. Sebelum pada akhirnya Amel beli, itu Amel beli dalam kondisi baru atau second? Yang baru. Yang baru. Dapat di harga berapa pas itu? Aku pas itu di 8,4 Nes. 84. Oke. Iya. Oke. Ini enggak sebelum memutuskan beli apa? Kayak cari tahu dulu tuh apa spesifikasinya atau pertimbangan harganya itu, cari informasi kayak gitunya tentang produknya tuh di mana? Mungkin cari review di TikTok atau di mana? Kalau aku sih lebih ke sharing sama teman-temanku yang user iPhone juga sih, Oh, Nes. oke. Kayak kalau di sekarang itu lebih worth it pakai iPhone seri berapa gitu. Ternyata banyak yang rekomendasi ini tuh yang seri ini 13. Jadinya wes aku memutuskan beli itu. Oke. Soalnya kan aku juga masih belum banyak tahu terkait ini sih iPhone ini, jadi aku lebih sering tanya ke teman-temanku. Oke, sharing dulu ya, kayak make sure dulu sama yang udah pernah pakai gitu ya. Iya, betul. Ada ini nggak, ada momen ini apa? Mungkin pas mau beli ada hambatan di harga, oh kok ternyata masih tinggi banget atau gimana, atau udah memang proper, udah siap uangnya kekumpul baru beli gitu. Halo, putus ya? Putus ya, Nes, barusan ya? Benar. Iya. Aku tadi sampai mana ya? Ini apa bukan sih, apa sih tadi? Soal harga nggak sih? Ada kendala pas dan itu gimana gitu. Sebenarnya nggak ada sih kalau dari segi harganya, itu emang udah ngira-ngira dari awalnya bakal butuh budget segini gitu. Jadi dari segini sampai segini itu sih. Jadinya pas beli ya langsung aja ya. Ekspektasi ya wis langsung gas aja gitu. Oke. Langsung eksekusi. Oke. Waktu proses transaksi itu mau beli, ada ini nggak, apa ya, kayak ada rasa gimana ya, kayak ragu atau hampir batal beli, atau pada akhirnya juga ada pertimbangan apa Android lagi aja ya, ada perasaan kayak gitu nggak? Nggak ada sih, Des. Nggak ada. Karena dari awal tujuanku emang memang mau pengen ngambil si iPhone ini, dan juga pas di mana di tempatnya itu emang dijelasin sama mas-masnya juga kalau biayanya ini kayak gini, terus nanti spesifiknya kayak gini tuh kayak semakin meyakinkan aku buat ya wes aku beli ini aja gitu. Oke, jadi emang udah yakin dan Jadi siap banget ya, udah prepare banget. Iya. Kalau boleh tahu di Gmap mana, Mel, kamu? Di Roxy. Oh, di Roxy. Kalau nggak salah tahun ini sisa warna Midnight sama Starlight aja nggak sih, 13? Katanya 13 udah discontinue ya? Kalau sekarang sudah discontinue. Amal di warna apa itu? Kalau nggak salah kira-kira cuma ready putih ya, sama ini, hitam ya? Iya, yang apa? Kalau yang putih itu namanya apa ya? Starlight ya? Starlight ya? Iya, yang Starlight. Pas itu, pas beli aku tuh emang sisa Starlight sama yang ini, sama yang Midnight aja. Sama Midnight aja ya? Iya. Pink memang udah discontinue lama sih memang. Iya, itu susah pol dari warna pink itu, Nes. Berarti memang ini pengen pink. Iya, pengen pink, tapi kok gak ada ya. Wis akhirnya aku beli yang Starlight aja. Oh gitu. Jadi ada kendala juga di pinginnya warna pink ya, tapi udah discontinue. Iya, Oke. Gimana waktu di pelayanannya dari staffnya di Digimap itu gimana? Sampai di selesai transaksi itu apa ada kendala, Mel? Kalau sejauh ini sih ya oke aja sih. Soalnya emang masnya tuh jelasinnya tuh detail banget, jadinya apa gini, dan itu juga aku sempat dibantu buat transfer file dari HP lamaku ke HP yang baru ini. Pindah data ya? Nggak ada kendala sih, enak. Oke.
ada ini nggak, mungkin ada momen yang paling berkesan waktu proses transaksi Mel, atau ya overall ya puas karena kan udah bisa kebeli ya HP yang kamu pengenin? Betul. Iya sih, kalau aku sih kayak wah akhirnya aku bisa nenteng iPhone itu aku kayak Masya tahu ya, Allah. setelah sekian lama aku apa ya punya keinginan buat wah kapan ya aku punya iPhone gitu, akhirnya setelah kebeli kayak ngerasa pas banget aku bawa pulang iPhone gitu. Masya Allah. Ini terus HP lamanya kondisinya di kemanain, dijual lagi kah atau turun ke siapa? Kalau HP lamaku nggak dijual, tetap di sini tapi dipakai ayahku. Oh oke. Berarti ini ya apa, full beli, nggak ngelewatin proses tukar tambah ya dari HP lama ke HP baru. Oke. Iya. Terus kalau soal transparansi garansi itu gimana? Apalagi kan resmi ya unitnya. Kalau tuh aku itu detailnya juga lupa ya nih, soalnya cuman apa ya, ingatku tuh cuman garansinya itu 2 tahun gitu. Oke, 2 tahun. Itu sih yang seingatku. Oke, Iya. oke. Itu kalau kalau yang fisik mungkin itu misal ada cacat fisik itu mungkin langsung bisa diganti. Kalau yang servernya aku juga lupa ya. Masnya itu Oke. bilang apa gitu. Soalnya seingatku itu cuma itu, garansinya itu 2 tahun gitu. Jangan terus ininya apa kayak dashboardnya, terus kayak struknya tuh kalau mau klaim garansi jangan sampai hilang ya, enggak gitu aja sih. Oke. Jadi disimpan. Terus kalau soal ini kan udah terbiasa dulunya sebagai user Android bertahun-tahun, terus punya ekspektasi yang lebih nih soal iPhone gitu. Nah waktu pertama Amel beli itu apa, ada ekspektasi apa yang ternyata itu nggak ada juga gitu di iPhone? Mungkin ada keluhan baterainya boros atau gimana? Kalau baterai boros sih pasti iya ya. Karena tuh sebelum beli itu emang udah tahu kalau emang minus dari iPhone ini emang baterainya ya kan yang sering boros. Jadi aku nggak berekspektasi tinggi. Terus ya sebenarnya ini sih pas awal-awal aku sebelum pegang iPhone tuh kayak nanti aku pegang iPhone kayak bakal wah gitu loh. Iya benar. Gimana ya intinya ya, pastinya tuh beda gitu, tapi ternyata setelah megang itu ya biasa-biasa aja gitu. Iya. Iya kan, Bener juga. dulu pas awal-awal sebelum punya itu wah aku kalau punya iPhone aku pasti foto tiap hari, foto-foto tiap hari. Tapi nyatanya sekarang ya biasa aja. Bener sih. Iya Kak, iya juga. Jadi apa, ada kendala lain nggak Mel? Mungkin kan kalau soal baterai berarti Amel udah siap nih dari awal konsekuensi pakai iPhone ya, baterainya boros gitu ya. Ada lagi nggak yang bikin kamu mungkin kesulitan nganu fiturnya karena kan terbiasa Android atau gimana? Kalau masih awal-awal sih bukan ini ya sedikit masih belum paham lah, tapi aku sering tanya-tanya ke temen-temen juga ya, akhirnya ya lama-lama bisa. Oke. Overall sih oke aja, nggak ada masalah. Berarti sejauh ini masih belum ada keluhan proses klaim garansi ya, aman aja ya? Aman-aman kok, belum sih. Oke. Selain iPhone mungkin Amel pakai produk Apple lain juga nggak? Gimana nih, putus-putus? Gini, kan sekarang Amel pakai iPhone. Iya. Ada pakai produk Apple lain juga nggak? Nggak ada sih, cuman ini doang. iPhone aja ya? Iya. Oke. Setelah ini apa, udah pakai iPhone, sekarang ini nggak Amel ada ketertarikan buat beli produk lain atau kayak entah iWatch atau MacBook yang juga ada keterkaitan ekosistemnya sama Apple? Ada. Ada apa sih? Ini sih wishlist sekarang itu aku kepengen beli iPad sih. iPad, oke. Iya. Itu kenapa? Kayak, soalnya tuh kalau iPad kan lebih enak dibawa kemana-mana kan daripada laptop atau MacBook gitu kan. Jadi lebih praktis aja. Apalagi kan kalau misal sekarang mau kerja lah atau mau kuliah kayak gitu kan enak banget kan kalau pakai iPad. Jadi kepengen banget sih aku beli iPad tuh. Oke.
karena lebih praktisnya itu ya. Halo? Halo? Putus-putus nggak Mel? Kok hilang suaranya, Nes? Oh hilang. Iya, Oh alah, sekarang gimana? Enak nggak? bisa. Oke. Kalau soal iPhone-nya sendiri nih yang udah Amel pakai sekarang, ada rencana pengen upgrade nggak suatu saat? Iya, pastinya pengen sih, Nes. Aku Mm-mm. pengen upgrade-nya, ya kalau nggak ke 15 lah. 15 ya. Karena kan juga mempertimbangkan budget juga kan. Ini Tapi ekonomi. yes. Kalau yang mahal, aduh. Belum iya. Jadi ya pengen sih upgrade ya minimal ke 15 lah gitu. Iya, tapi nggak dalam jangka waktu dekat juga ya kan, karena masih baru Iya, juga betul. kan. Soalnya ini juga masih bagus, masih bersini tuh sangat-sangat baik gitu. Jadi ya masih belum kepikiran buat upgrade di dekat-dekat ini sih. Oke. Tapi kalau Amel boleh disimpulkan, dibandingkan Amel pakai Android dalam jangka waktu berapa tahun itu, terus sekarang masih baru pakai iPhone-nya, Amel ada ini nggak kayak inisiatifnya juga pengen balik justru ke Android, atau pengen punya device yang Android juga karena keterbatasan baterainya yang boros, atau gimana? Itu tergantung ini sih, kalau aku tergantung fungsinya nanti buat apa. Kalau misal nanti aku kerja nih gitu ya, kalau misal butuh device tempatnya mungkin aku bakal ambil Android gitu. Tapi cuman sejauh ini nggak ada sih. Oh, jadi kalau dibilang saklek pengen pakai seluruh device Apple juga enggak ya, jadi masih perlu fitur dari Android itu. Yang jadi pembeda emang apa Mel? Kok masih ada kepikiran masih tetap mempertahankan Androidnya? Sebenarnya kalau emang butuh ya, kalau nggak butuh aku nggak bakal ngambil juga, nggak bakal ngambil Android, itu tetap pakai satu HP ini. Cuman kalau butuh aja kan, butuh apa, untuk misal aku butuh satu device lagi kan nggak mungkin aku ngambil ini sih, ngambil iPhone, soalnya kan cuma buat kerjaan gitu misal ya. Jadi pilih yang murah-murah aja, yang buat aja sih. Oh oke. Biar nggak numpuk di satu HP gitu berarti. Iya betul. Oke. Jadi karena memang cuma buat sampingan, ya udah cari yang murah-murah aja, yang Android aja gitu. Iya. Oke. Betul. Oke. Itu aja sih Mel yang bisa aku tanyakan. Maaf ya ganggu waktunya. Kalau aku aman aja, Nes. Oke. Semangat ya. Oke, waduh berat itu. Disemangatin tuh kayak. Jadi itu kamu udah ini ya di bab 45 ya? Iya, aku baru sempro Mei. Iya baru. Diajak ke mana sempromu sama Dimina. Aku iya, awalnya bilang Amel mau ikut. Ada acara. Iya, aku dikabari juga. Awalnya Amel mau ikut gitu. Ke depan ada acara, jadi gak jadi gitu. Walah gak apa-apa. Iya, gak bisa ditinggal itu. Soalnya itu juga aku kan bawa banner kan. Banner kan di aku. Pas kali itu ya harus ikut. Kan. Jadi terus aku baru ingat tuh pas setelah kamu sembroh. Oh iya, bannernya sih di aku lah gitu. Aku bilang lah ke Dimina, aku lupa bannernya kan dipegang aku, jadi Anes nggak bisa foto pakai banner gitu. Terus katanya bilang, oh alah nanti berapa aku Nes, makanya pas itu buru-buru langsung pulang setelah sembroh gitu. Iya memang, aku juga ya udahlah gak apa-apa, aku juga nggak datang ke acaranya mereka, memang aku gitu. Dikatakan kamu itu ya ini ya sering di rumah sakit ya gitu ya. Makasih ya Mel. Iya sama-sama. Boleh foto dulu gak? Boleh. Ya sih. Aku nih belum mandi Nes. Gak apa-apa. Tadi aku mus-mus. Gak apa-apa. Aku kayak jenggot sih. Berarti ini kamu di mana? Di rumah di Silo itu? Iya di rumah.
Amel kerja apa gimana sekarang? Enggak sih, belum. Ini loh, aku mau daftar magang hub nih. Magang apa? Pengen nyoba magang hub. Magang hub? Apa itu? Programnya Kemenaker itu loh. Oh. Magang kerja, tapi ini di Kementerian Ketenagakerjaan. Oh, itu di mana? Ini yang daftar banyak anak-anak yang daftar, tapi itu cuma khusus pas graduate sih, maksimal itu 1 tahun setelah lulus. Jadi kalau misal lebih dari itu nggak bisa daftar magang hub ini. Oh, alah. Itu ada waktunya berapa lama? Itu dari penerjunan itu dari Agustus, cuman kalau selesainya kayaknya sekitar berapa ya, aku juga nggak lihat detailnya, pokok dimulai Agustus gitu. Okay. Apa 4 bulan apa 6 bulan gitu kalau nggak salah. Tak kirain kalau nggak kan Amel kan udah sidang, udah mau wisuda juga kan, udah nggak sibuk. Kalau emang mau kerja pengen tak tawarin yang Banyuwangi tapi iya itu aku juga sebenarnya pengen sih cari-cari tempat gitu, tapi ini pengen coba magangnya dulu. Coba di magang hub dulu. Nanti kalau misal apa kabarin aja Mel, nggak apa-apa. Iya, oke, siap Nes. Oke. Ini tak alihkan ya. Oke, aku foto ya. Kok aku kumus-kumus. Nggak apa-apa, gue cantik gitu kok. Waduh, Gimana nih? nggak apa gitu aja. 1, 2, 3. Sudah. Dah. Makasih ya Mel. Oke, sama-sama, semangat ya Nes ya. Iya, assalamualaikum. Sidang 3 hari ya kalau sidang. Oke. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.